Dan ternyata orang ini kaget, kok rasanya enak sekali gitu. Nah pada saat itu Pak Kacuk PKS-nya Sawit melakukan replanting di Deli Serdang Bedagai, dan saya difasilitasi beliau terbang ke sana Bu untuk mengolah sorghum yang artinya saya pada saat itu ya katakanlah kita bimtek ya, karena saya harus melatih ibu-ibu dari perkebunan sawit tersebut membuat berbagai olahan. Saya masih ingat pada saat itu saya membuat olahan itu 11 macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan RSZ yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang luar biasa di balik perubahan nyata. Pagi hari ini saya kehadiran ibu yang hebat dari Bandung. Beliau adalah Ibu Yudit Wulandari. Beliau pernah bekerja di dunia medis dan juga perbankan, tetapi memilih jalan yang sangat berbeda, menjadi praktisi pertanian, pengolah makanan sehat, penggerak perubahan dari bawah sampai ke tingkat nasional. Selamat datang Ibu Yudit. Selamat datang, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Pada awal percakapan kita, bolehkah diceritakan perjalanan Ibu dari awal karir sebagai Ibu, kalau saya lihat Ibu sebagai medis dan juga perbankan ya Bu ya. Nah, untuk itu kami ingin mendengarkan Bu, kok akhirnya beralih ke dunia pertanian. Silakan Ibu. Iya. Halo, selamat siang. Saya Judit, kebetulan saya adalah penggerak sorghum, tapi memang latar belakang saya dulunya adalah bukan medis tetapi farmasi tepatnya Bu ya. Iya, farmasi. Jadi saya itu dulu bekerja di Interba sebagai medical representative dan juga di KB Pharma sebagai medical representative. Spesifiknya untuk KB Pharma adalah nutrition. Jadi dulu saya bergerak di bidang obat-obatan ya Bu ya. Yang saya merasa kalau melihat obat tuh aduh, ketika saya di training itu, ini obat masuk ke sini akibatnya ini obat masuk ke sini akibatnya begini ya. Jadi, ada satu waduh, ternyata luar biasa efek sampingnya itu loh Bu. Jadi saya pernah berpikir apakah Indonesia punya gitu ya selain jamu-jamuan yang kita kenal gitu kan ya Bu. Apakah ada suatu makanan yang tidak pahit tapi enak gitu ya. Tapi bisa menjadi suplemen gitu ya Bu ya. Nah, ternyata luar biasa. Saya bertemu dengan dua orang yang tiba-tiba datang kepada saya membawa sorghum Bu. Awalnya Bu. Iya. Ibu, karena pada saat itu saya juga dikenal sebagai pengolah berbagai bahan baku, karena saya juga waktu saat itu memproduksi tepung premix Bu. Jadi kalau Ibu misalkan ingin bikin martabak tapi gagal terus gitu kan, nggak mengembang, nggak bersarang. Nah, pada saat itu saya dikenal sebagai peracik untuk tepung martabak. Jadi tepung martabaknya itu ada rasa green tea Bu. Jadi bukan atasnya dikasih topping green tea, tapi memang tepungnya. Betul. Iya. Nah, pada saat itu saya punya 12 franchise Bu martabak, ada di berbagai kota. Nah, datanglah kedua orang ini yang ternyata beliau itu penggiat ya. Yang satu almarhumah namanya Ibu Ani, itu yang berjasa kepada saya
memperkenalkan sorghum. Betul, iya. Nah, yang satu lagi pegiat tersebut namanya Pak Sony, Bang Sony. Inilah orang-orang yang berjasa mengenalkan saya ke sorghum. Pada saat itu mereka datang dan bilang tolong ini diolah. Saya bingung mau jadi apa, ini kok kayak ketumbar gitu. Karena yang beliau bawa waktu itu yang putih ya Bu, Super 1. Masih ingat saya itu yang dibawa itu Super 1 dan yang merah itu Super 2. Saya bingung mau diapakan. Karena saya belum pernah tahu dan mengenal ini apa gitu. Ternyata insting saya waktu itu bagaimana caranya ini menjadi makanan yang enak, yang bisa ke genjet gitu ya Bu ya. Atau kalau waktu itu bukan nggak ada istilah genjet tapi milenial gitu ya. Nah, jadi saya membuat pop sorghum Bu. Pop sorghum itu seperti popcorn. Gitu. Iya, cuman luar biasanya berbeda dengan jagung. Kalau jagung kan satu-satu Bu. Meletaknya. Nah, kalau si sorghum nggak, dia bisa sama batang-batangnya Bu. Jadi begitu nyentuh butter atau minyak, pengembang satu tangkainya dan tidak lepas. Nggak lepas. Nah, itu luar biasanya. Jadi wah, dari dulu saya senang sekali. Dan kebetulan saya ada sedikit ini ya, histori kesehatan saya itu dulu, saya itu darahnya kental Bu. Nah, ketika makan itu Bu, aneh bin ajaib Bu, di sini tuh kayak ada gitu ya. Kok saya kaget makan ini kok ada yang beginian? Iya. Nah, waktu itu saya sering vertigo Bu, sering vertigo. Ternyata Bu, setelah saya konsumsi itu vertigo saya hilang sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu jadi yang mendorong Ibu ya sih. Iya, betul. Menekunin secara serius. Iya. Jadi saya ingin berbagi tentang sorghum ini sebagai sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Gitu. Nah, kembali kepada awal Ibu mulai karir di bidang tadi ya, mesin dan finansial. Nah, pengalaman Ibu selama berkarir di korporasi itu, nah bagaimana pengalaman itu sehingga Ibu bisa beralih apa tujuan ya? Nah, bagaimana pengalaman selama ternyata kalau kita flashback ke belakang itu ya Bu, ternyata luar biasa ya. Luar biasanya adalah saya waktu itu wajah saya memang tidak seperti kebanyakan ya. Jadi jadi pada saat itu ada satu company yang memang di atas rata-rata. Jadi orang yang masuk ke situ kebanyakan matanya sipit. Di situ ya. Dan saya lolos di situ masuk gitu ya Bu. Dan saya kebetulan memegang area Priangan Timur. Jadi saya ke daerah Tasik sama Ciamis dan Banjar waktu itu ya Bu. Tapi kalau di Kota Bandung saya juga area kota. Nah, di situ saya tidak tahu ada aturan tidak tertulis tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah selama kerja di situ. Iya. Nah, jadi saya dikasih pilihan apakah mau melanjutkan kerja di sini atau enggak. Saya bingung kan, karena saya merasa di situ saya sudah nyaman gitu, tapi tiba-tiba saya dipaksa keluar gitu kan dengan aturan yang sedikit ini ya. Tapi untungnya pada saat itu saya dipinang. Jadi saya bukan melamar, saya dipinang pada saat itu oleh teman-teman disuruh datang ke Kalbe Farma Bu, yang pada saat itu ada di Ensefal. Nah, disitulah saya bergerak di Kalbe Farma. Kebetulan ya divisinya itu divisi nutrisi Bu. Iya. Iya, itu kan harus ke dokter anak gitu ya Bu ya. Dan saya juga ada untuk ke outlet juga, apotek dan supermarket gitu, karena waktu itu ada susu namanya NL33 Bu. Jadi itu untuk kalau kita nggak kuat dengan laktos, itu biasanya diare dan itu obatnya gitu ya. Katakanlah sebagai terapinya gitu untuk mengurangi diarenya gitu kan. Nah, jadi
sepertinya nyambung gitu ya Bu ya, nyambung gitu. Karena di KB Pharma itu saya betul-betul dididik untuk tahu nutrisi dan sebagainya gitu ya. Kalau di Interbat dulu itu saya obat-obatan spesifik gitu kan. Nah, kalau yang di sini justru ke nutrisi saya. Khusus nutrisi Nah, ya Bu. iya, saya itu dari tahun 95 sampai 2000 pas 2000 saya udah keluar gitu ya. Karena hamil. Punya anak lagi. Nah, jadi saya harus istirahat. Beralih ke perbankan. Ya. Jadi pada saat itu saya ditawari untuk pegang jadi supervisor di Bank Niaga gitu, tapi bagian kredit. Pada saat itu nanti saya lanjut ke diminta sama City Finansial. Saya pada saat itu teman saya bilang, ada ini nih di Sinta. Biasa kalau di marketing ya Bu ya, suka ada bisik-bisik gitu, penawaran yang kita melihat yang lebih tinggi begitu ya. Akhirnya saya ditarik ke City Finansial dan saya waktu itu bagian top up, dan alhamdulillah saya baik di City Finansial maupun di Danamon sama di ini saya the best to the best. Jadi saya selalu memang orang dari ada. Jadi saya itu Bu dari Bandung tuh Bu, saya pernah Bu ini waktu di Standard Charter ya Bu, dari Bandung itu jam 4 sore saya naik motor sendiri sampai Indramayu. Kita sedang memfollow up waktu itu Balongan, Pertamina Balongan. Saya tinggal di Bumi Patra Bu. Nah, itu saya bisa mendekati setara ini Bu, eselon 2 dan 1 gitu ya. Alhamdulillah balik ke Bandung lagi. Saya pagi-pagi jam 10 udah nongkrong lagi di Bandung Bu. Sudah ini jadi iya betul. Dan saya salah satu-satunya dari Standard Chartered Bank yang bisa masuk gedung Bundar gitu ya Bu. Dan saya dikasih meja untuk berkantor di sana. Ya itu kalau kita flashback kayaknya iya dulu tuh kita begini ya luar biasa. Jadi saya sampai saking ininya saya dibilang siluman Bu. Karena muncul sana, udah muncul sini lagi. Iya. Padahal itu saya melalui jalan yang menurut orang angker baik secara ini ya, maupun kejahatan manusia gitu. Iya, karena tahun 90-an itu yang namanya Bango 2, yang namanya apa sih itu namanya tembusan ke Indramayu. Itu di situ belum banyak rumah, jadi 5 kilo ada rumah, 5 kilo nggak ada. Nah, tetapi pas di pertanian Bu, gitu, saya udah terbiasa gitu ya, jadi nggak kaget lagi. Makanya saya sering tidur di rumah petani gitu ya Bu, sering ya mengalami hal-hal yang mungkin kalau perempuan jarang gitu. Tapi karena udah terbiasa, iya betul sewaktu itu. Iya betul. Itu yang mendorong Ibu untuk bisa bermasyarakat dalam dunia pertanian sampai ke pengolahan makan sehat. Iya betul, sampai ke sana. Ini Bu pada saat memutuskan untuk terjun ke dunia pertanian, Ibu sebagai langsung pengolah atau Ibu melakukan permagangan dulu atau bagaimana Bu? Jadi saat Ibu memutuskan jadi kalau lihat cerita itu kan terjun itu karena aturan ya? Iya betul. Yang harus Ibu ikuti untuk memilih sehingga Ibu, dengan hadirnya tamu Ibu yang Mbak Surkum itulah yang mengawali Ibu saya dunia pertanian sampai memikirkan untuk membuat makan olahan sehat. Iya betul. Karena kembali ke diri Ibu yang perlu. Betul. Jadi tahun itu ya. Saya diundang sama Pak Bang Sony ke Majalengka. Dan di situ saya melihat petani Bu, petani sorghum. Padahal dengan kantor dinas pertanian nggak jauh, dengan dinas perindustrian pun tidak jauh. Dan beliau mengeluhnya apa? Saya menanam 1 hektar Bu, tapi nggak ada yang beli. Bingung saya, kenapa Pak nggak ada yang beli? Karena saya nggak tahu
mau beli mau dijual kemana, karena orang kesini itu hanya mengiming-imingi untuk nanam ini, terus dia itu jual pupuk gitu kan, nanti hasilnya dibeli. Ternyata tidak dibeli. Pada saat panen tidak ada. Pada saat itu timbul. Oh iya. Timbul. Saya menangis kenapa? Karena pada saat itu orang tersebut mengalami luka kaki yang luar biasa karena habis kecelakaan. Uang habis, dipakai buat mengolah dari 3 bulan itu ya Bu. Ternyata setelah berhasil panen tidak ada yang beli. Nah, sehingga rugi lah ya Bu. Iya, rugi. Ya. Akhirnya saya memberanikan diri pada saat itu datang ke Dinas Perindustrian. Dinas Perindustrian pada saat itu kepalanya baik Bu, menyambut saya. Akhirnya saya diperkenankan membawa produk itu ke Bandung. Saya datangi Dinas Perindustrian Bandung. Diapresiasi oleh Pak Arif waktu itu Bu, salah satu pejabat, dan saya diikut sertakan pameran di Transmart. Dulu masih BSM. Nah, pada saat itu saya bukan memegang stan Kota Bandung, tapi stan Majalengka Bu. Nah, pada saat saya mempromosikan sorghum, ada orang kementerian yang merekam saya diam-diam. Kementerian. Nah, bla 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 gitu kan ya Bu ya. Nah, terus langsung karena saya juga mengolah waktu itu kastengel dan sebagainya dari tepung sorghum itu ya Bu, tapi tetap waktu itu saya masih beli tepungnya ya Bu ya. Masih beli tapi masih langka waktu itu. Dan ternyata orang ini kaget, kok rasanya enak sekali gitu. Nah, pada saat itu Pak Kacuk PKS-nya sawit melakukan replanting di Deli Serdang Bedagai, dan saya difasilitasi beliau terbang ke sana Bu untuk mengolah sorghum yang artinya saya pada saat itu ya katakanlah kita bimtek ya, karena saya harus melatih ibu-ibu dari perkebunan sawit tersebut membuat berbagai olahan. Saya masih ingat pada saat itu saya membuat olahan itu 11 macam. Dan ternyata ada Pak Mastur sama Ibu Endang Gati. Beliau kan pemulihannya sorghum. Nah, Pak Mastur kepala balai BPVOG. Di Deli itu selain sawit, mereka menanam sorghum. Replanting sorghum. Replantingnya sorghum justru. Iya. Waktu itu kisaran hektarannya luas banget replantingnya Bu. Nah, jadi saya bingung gitu. Dibawa ke situ kan, saya pikir hanya untuk bukan untuk menjamu tamu-tamu gitu. Tapi untuk budidaya, betul. Ternyata saya terkaget-kaget di situ ada Bupati Sukirman gitu kan, dan para pejabat daerah setempat gitu kan. Juga ada Pak Mastur, ada Bu Endang Gati, dan juga ada dari BPTP Medan, Ibu Haja Aisyah. Nah, pada saat itu mereka terkaget-kaget dengan apa yang saya buat di situ. Iya. Kebetulan olahan saya itu mengambil kearifan lokal. Jadi waktu itu saya buat apa Bu yang durian dilipat itu namanya pancake durian, tetapi dari tepung sorghum. Iya gitu. Kayak kita buat di situ. Keahlian Ibu memang sudah dari awal ya. Maksud saya keahlian Ibu membuat olahan itu memang sudah tumbuh atau diturunkan dari orang tua, dari orang tua saya, betul. Jadi dulu tahun 80-an Bu, orang tua saya itu catering untuk universitas, untuk gedung keuangan dan sebagainya gitu. Jadi Ibu udah terlibat ya? Udah terlibat. Orang tua. Iya, tidak terlibat tetapi secara tidak langsung gitu ya. Nah, mungkin saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau saya mencicipi sesuatu, saya tahu di dalamnya isinya apa gitu. Mungkin kalau standar gastronominya ya Bu ya. Jadi itu resepnya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ibu saya
membuat suatu masakan gitu. Oh, saya tahu di dalamnya ada ini, pasti resepnya begini gitu. Jadi padahal itu saya masih muda gitu ya. Tapi saya tidak terlibat, tapi memang saya seperti itu. Tapi setiap ada acara catering ke ITB atau kemana-mana saya ikut gitu Bu. Secara tidak langsungnya seperti itu. Tetapi jadi untuk quality controlnya Ibu kayaknya ya. Ya. jadi akhirnya saya memang terlibat waktu itu aktif juga di kegiatan para chef, yaitu Ikatan Chef Indonesia gitu. Jadi saya sering menghadiri pertemuan itu. Ya, sehingga olahan bukan menjadi sesuatu yang barang baru ya. Betul. Jadi olahan apapun. Betul. Itu tergantung dari bahan dasarnya ya. Betul. Ya. Tetapi ada olahan baru Bu, ada olahan baru. Contohnya nasi beras instan sorghum. Itu kan orang belum ada ya sampai sekarang. Jadi saya memproduksi itu beras instan itu dengan insting saya sendiri gitu. Ini bagaimana caranya bisa menjadi olahan enak gitu kan. Nah, dan apa sih alatnya kan begitu ya Bu. Nah, pada saat itu kebetulan saya punya freezer, saya punya mesin dehidrator kan gitu ya Bu. Saya juga punya berbagai kemasan packaging lah ya yang bisa menunjang gitu ya untuk produk tersebut gitu ya Bu. Jadi akhirnya saya membuat beras instan sorghum itu Bu. Jadi tinggal pakai air panas aja. Ya. Tapi dari biji. Ibu memilih olahan, jenis olahan itu tentunya ada latar belakangnya. Filosofinya apa Bu? Umpamanya tadi, saya olahannya untuk salah satunya migrain saya. Nah, terus apa yang Ibu pilih kan tidak semua ya. Betul. Nah, jenis-jenis olahan itu apa yang? Jadi begini Bu, sebetulnya saya ingin membuat suatu olahan yang untuk orang darurat tetapi sehat. Contoh, negara kita itu kepulauan. Nah, beras di sini kan nggak bisa, di Kalimantan nggak bagus, tapi di Jawa bagus, ya kan? Tapi sorghum di Kalimantan bisa tumbuh. Tetapi tidak semua orang bisa mengkonsumsi sorghum, ya. Tetapi pada saat bencana alam itu urgenitas harus gitu kan. Nah, jadi bagaimana caranya saya menciptakan makanan untuk di saat-saat urgen tersebut, situasi darurat tersebut. Ya. Tapi masalahnya kan ini Bu, kalau kita tahu keterbatasan bahan dasar itu ya Bu ya. Nah, keterbatasan bahan dasar itulah yang akhirnya menjadikan saya menggerakkan petani dari seluruh Indonesia. Jadi pertama yang di Serdang Bedagai tadi kita Bu Judit bisa nggak bantu untuk memasarkan. Artinya di situ kalau kita bantu hilirisasinya, artinya di sini terpacu untuk terus produksi. Betul. Nah, begitu pula dengan Kalimantan Tengah. Waktu itu saya dengan Pangkalan Lada Bu, saya membuat penangkaran sorghum di situ. Dan hasilnya luar biasa, itu disebar ke seluruh Indonesia Bu. Akhirnya kita mendapatkan label putih pada saat itu yang di Pangkalan Lada, sehingga bisa dikembangkan beberapa turunan. Sampai berapa gitu ya Bu? Iya betul. Jadi alhamdulillah. Nah, jadi menurut saya sorghum itu bukan hanya sebagai makanan, tetapi di situ itu terkandung banyak sekali kesabaran gitu ya. Kesabarannya adalah pada saat kita mau memanen itu serangan burungnya luar biasa. Jadi musuh utamanya burung.